Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat FKUNS, selamat bergabung di FKUNS Talks, program bincang kesehatan yang akan membahas tema-tema kesehatan yang sangat menarik. Bersama saya Dr. Murni Eria, yang pada hari ini akan menemani Sobat FKUNS semuanya pada episode kali ini. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang topik yang sangat menarik dan tentunya sangat penting ya, yaitu henti jantung versus serangan jantung dan pertolongan pertama yang bisa dilakukan oleh masyarakat awam. Bersama saya sudah hadir narasumber kita, Dr. Pramadia Fardani Mustafiza, spesialis jantung udara konsultan FIHA. Selamat bergabung, dokter. Ya. Bagaimana kabarnya hari ini, dok? Alhamdulillah saya Dr. Murni. Ya, kita mau bincang-bincang apa nih Dr. Murni hari ini? Nanti dok, sabar dulu dok. Ya, alhamdulillah sekali ya Dr. Pram bisa meluangkan waktu dan hadir bergabung bersama kita di talk show hari ini. Oke. Dokter, kita kan tahu ya dok, penyakit jantung itu cukup banyak prevalensinya, epidemiologinya di dunia ya dok, dan kematian jantung mendadak itu merupakan salah satu penyebab terbesar dari kematian akibat penyakit kardiovaskular. Menurut data WHO itu dok, kematian jantung mendadak ini itu bisa sekitar 17.900 juta jiwa dok yang mengalami setiap tahunnya. Nah, dokter sendiri kan udah sering ya dok mengalami atau bertemu dengan pasien-pasien dengan serangan jantung ya, henti jantung mendadak atau juga pingsan yang tiba-tiba. Tapi sayangnya nih dok, kemungkinan ya kayaknya masih banyak orang yang belum bisa membedakan dok, atau belum benar-benar memahami apa itu beda dari masing-masing penyakit tadi. Nah, supaya kita punya pemahaman yang sama ini dok, boleh nggak dok, dokter jelasin dulu sebenarnya apa sih henti jantung itu? Terus apakah henti jantung itu sama dengan serangan jantung yang sering kita dengar dok? Ya. Terima kasih Dr. Murni. Jadi benar ya Dr. Murni bahwa angka kejadian jadi penyakit jantung itu tinggi, angka kejadiannya baik di Indonesia ataupun di dunia, dan angka henti jantung pun juga tinggi, di mana henti jantung adalah salah satu penyebab kematian juga pada pasien-pasien dengan penyakit jantung. Jadi sebenarnya henti jantung dan serangan jantung itu dua hal yang berbeda. Baik ya. Jadi Sobat FKUNS, kita kan tahu bahwa jantung itu adalah organ yang walaupun kecil, fungsinya sangat besar ya di tubuh kita. Dia fungsinya untuk memompa darah dan oksigen ke seluruh tubuh. Bayangkan ya, kalau jantung kita berhenti berdetak atau berdenyut ya, sehingga tidak ada oksigen yang akan dihantarkan ke seluruh tubuh. Nah, kondisi itulah yang disebut sebagai henti jantung. Jadi secara gampangnya, henti jantung adalah kondisi di mana jantung berhenti untuk berdenyut sehingga terjadi kegagalan sirkulasi ke seluruh tubuh ya. Itu. Nah, sedangkan serangan jantung itu apa? Serangan jantung itu adalah salah satu penyebab henti jantung. Jadi, henti jantung itu adalah kalau ibarat itu tuh payung, penyebabnya itu banyak di bawahnya. Bisa serangan jantung, bisa memang ada kelainan jantung bawaan, gagal jantung, atau aritmia atau kelainan listrik jantung. Ya, jadi kalau henti jantung itu artinya jantung kita berhenti berdenyut ya oleh banyak sebab. Nah, salah satunya adalah serangan jantung. Kalau serangan jantung yang dimaksud di awam adalah mungkin pernah dengar penyakit jantung koroner. Nah, jadi jantung kita tuh ada pembuluh darah namanya pembuluh darah koroner ya, yang fungsinya memberi makan si otot-otot jantung. Ketika pembuluh darah koroner itu mengalami sumbatan atau aliran sehingga otot jantung tidak dapat atau tidak mendapatkan oksigen dengan baik secara akut atau tiba-tiba, itu namanya serangan jantung. Seperti itu ya. Jadi dua hal yang berbeda tapi saling terkait ya. Henti jantung itu salah satu penyebabnya adalah serangan jantung. Tetapi pasien dengan serangan jantung belum tentu mengalami henti jantung. Gitu, Dr. Murni. Siap, jelas sekali ya dok ya. Baik dok, kalau begitu siapa sih dok sebenarnya orang-orang yang berisiko untuk mengalami serangan jantung atau bahkan henti jantung mendadak? Apakah orang-orang dengan riwayat sakit jantung aja? Atau orang-orang seperti saya nih yang terlihat sehat-sehat saja nih bisa nih mengalami serangan jantung atau henti jantung itu dok? Baik, terima kasih Dr. Murni. Jadi kalau kita bahas dulu nih serangan jantung. Kalau serangan jantung itu kan terkaitnya dengan sumbatan koroner ya yang mendadak. Kita tahu bahwa ada faktor risiko utama terjadinya serangan jantung ya. Yang pertama adalah hipertensi yang tidak terkontrol ya. Jadi gini,
saya sedikit flashback ya, serangan jantung itu bisa dialami siapa saja. Tapi proporsinya akan lebih tinggi pada orang yang memiliki faktor resiko. Seperti itu ya. Jadi apa dok faktor resiko serangan jantung? Satu, memang porsinya laki-laki lebih tinggi daripada wanita. Terus yang kedua adalah hipertensi atau tekanan darah tinggi yang tidak terkontrol ya, kemudian gula darah yang tinggi atau orang awam bilang diabetes atau penyakit gula yang tidak terkontrol, kolesterol tinggi, merokok, kemudian kalau pada wanita itu ada menopause dan ada yang namanya faktor turunan atau genetik ya. Jadi kalau ada satu faktor risiko saja seseorang beresiko kena serangan jantung, apalagi punya lebih dari faktor resiko. Seperti itu ya. Jadi memang lebih, apakah memang itu berhubungan dengan gaya hidup dok? Iya, betul. Ya kan kita lihat nih dari 6 tadi kan yang 4 gaya hidup nih ya. Yang 2 ya kalau genetik ya itu sesuatu yang tidak bisa dihindari ya. Dan kalau menopause untuk wanita juga sesuatu yang tidak bisa dihindari. Jadi 2 itu tidak bisa diubah, 4 itu yang masih bisa diusahakan supaya terkontrol sehingga angka atau resiko kejadian serangan jantungnya akan menurun. Seperti itu. Ya, ternyata seperti itu ya dok ya. Ya. Jadi semua orang itu bisa berisiko mengalami serangan jantung atau henti jantung, tapi semakin tinggi faktor resikonya kalau dia memiliki resiko-resiko yang seperti dokter bilang tadi ya dok. Ya, betul. Kalau begitu ada nggak sih dok tanda-tanda yang perlu kita waspadai sebelum seseorang mengalami serangan jantung atau bahkan henti jantung dok? Oke, ini kita ngomongin serangan jantung dulu ya. Oke, kalau serangan jantung ada gejala yang khas ya, dibagi khas dan tidak khas. Yang khas itu adalah tentu saja nyeri dada yang ditindih, yang terjadi yang biasanya ya nggak pernah, terus tiba-tiba dan itu berat sekali. Yang dia tiba-tiba cuma aktivitas ringan, dia langsung kayak tertindih atau tertimpa dadanya seperti kayak kalau orang yang pernah ngalamin ya kayak diinjek gajah ya. Saya kan nggak pernah ya itu ibaratnya seperti itu atau ditimpa batu. Jadi atau sampai perasaan tercekik sampai nggak bisa nafas ya, yang bisa menjalar ke lengan kiri atau ke leher atau hingga tembus ke punggung. Ya, bisa disertai dengan keringat dingin, mual dan muntah. Itu gejala yang khas, tapi harus waspada dokter Murni. Ada loh gejala serangan jantung yang tidak khas. Seringnya pada apa? Satu, misalnya pada wanita, kemudian dia ada diabetes atau pasien-pasien dengan riwayat stroke. Kadang gejalanya sering dengar nggak dokter Murni? Katanya, oh ini ya orang awam, ini sakit lambung kok tiba-tiba meninggal. Iya, nah, sering banget tuh dok. Itu sebenarnya adalah gejala serangan jantung yang memang mirip dengan sakit lambung. Iya, ya itu terutama pada pasien-pasien yang usianya lebih tua, wanita, ada diabetes, ada stroke sehingga kemampuan saraf mengenai nyeri kurang bagus. Mirip dengan sakit lambung. Dia perutnya panas, begah, mual muntah, keringat dingin, seperti itu. Tapi ingat, belum tentu yang kayak gitu adalah serangan jantung. Jadi, tadi ada gejala khas. Kalau mengalami gejala tidak khas, tapi punya faktor resiko, kita harus lebih overestimate. Ya, akan beda ceritanya kalau yang datang ke kita ya usia 60 tahun wanita dengan diabetes dengan keluhan mual muntah, nyeri ulu hati, dibandingkan dengan wanita muda usia 18 tahun ya sama aja nih mual muntah, nyeri ulu hatinya. Kira-kira angka kejadian probability terjadi serangan jantung lebih tinggi pada mana? Pada yang tua. Ya bisa jadi yang muda ya hanya lambung biasa karena masih muda, wanita, tidak ada faktor resiko. Jadi memang kadang sering kita ketemu ini pasien-pasien tuh jadi overestimate nih. Datang ke klinik usia baru 17, baru 18, habis berantem sama pacarnya, kemudian nyeri ulu hati, mual muntah, apa saya sakit jantung? Ya, jadi tetap orang yang namanya serangan jantung tuh ada kelompok faktor risiko yang harus diperhatikan. Seperti itu dokter Murni. Ya, keluhannya bisa khas dan tidak khas. Yang khas tadi seperti tadi, tidak khasnya banyak. Kayak gitu. Oke, siap. Dokter, ini kita mau masuk ke bagian yang paling krusial ya dok.
Kalau seandainya nih dok ya, sahabat-sahabat FKUNS kita sebagai masyarakat awam atau tenaga non medis ketemu dengan seseorang yang tiba-tiba pingsan ya, atau mengeluhkan nyeri dada atau tidak sadarkan diri dok, apa langkah awal yang harus kita lakukan dokter? Jadi ini baru nih masuk nih ceritanya orang serangan jantung yang bablas mengalami henti jantung, atau henti jantung kan sebab lain dok. Contoh atlet ya, kalau atlet itu dia henti jantung mendadaknya memang biasanya ada kelainan genetika dalam kelistrikan jantung atau pada kelainan otot jantungnya, ya. Kan mereka sehat tuh, nggak ada faktor risiko, tiba-tiba henti jantung lah, itu henti jantung karena sebab lain di luar serangan jantung. Jadi kalau kita ya, sobat FKUNS, tiba-tiba nih kita di tempat umum, jadi orang henti jantung tuh dibagi nih, ada di luar hospital atau kita sebutnya sebagai OCA, out of hospital cardiac arrest, atau ICA, intra hospital cardiac arrest ya. Kan intra hospital kan nggak selalu ada dokter, siapa tahu pas di hospital ada bagian gizi ya, di tempat gizi itu kan nggak selalu ada dokternya ya. Jadi kita sama-sama yang menerima adalah orang awam kan. Nah, jadi yang pertama adalah ketika kita melihat tiba-tiba orang pingsan di depan kita ya, satu, kita harus pastikan dulu, ini pingsannya di tempat aman atau enggak, ya. Contoh, nih, contoh kita ada di tengah jalan ya, kita misalnya lagi lari pagi nih, di Manahan nih, tiba-tiba, yang Manahan putaran luar nih, depan kita, tiba-tiba blek pingsan ya. Nah, tapi kan itu agak di pinggir jalan. Ya, kita harus pastikan kalau kita mau nolong, pastikan keamanan penolong dan yang ditolong dulu. Mungkin orangnya bisa ditengahkan, dipinggirkan, maksudnya dipinggirkan ke tempat yang lebih aman. Lalu kita harus pastikan cek kesadarannya, ya, bisa kita tepuk-tepuk pundaknya atau goyangkan ya pundaknya, kita panggil, ya, apakah pasiennya respon atau enggak, ya. Kalau dia tidak ada respon, segera panggil emergensi bantuan, ya, bantuan medis emergensi, mungkin ambulan atau rumah sakit terdekat. Kenapa? Ya kita harus panggil bantuan, kita tidak tahu yang kita hadapi, apakah dia truly beneran henti jantung yang butuh pertolongan lebih lanjut atau hanya pingsan biasa. Pastikan dulu, kita harus call for help dulu. Jadi yang pertama adalah, saya ulangi ya, ketika kita ketemu orang yang tiba-tiba pingsan atau kita anggap henti jantung di depan kita, pastikan keamanan penolong, dan lingkungannya, ya. Terus yang berikutnya adalah kita cek kesadarannya, respons atau enggak pasiennya. Nah, bisa kita dengan tepuk-tepuk pundaknya, bahunya kita goyangkan, yang istilahnya untuk membangkitkan rangsang dia. Kalau dia tidak berespon, segera panggil bantuan. Nah, lalu sebenarnya kita bisa melakukan cek nadi, ya, cek nadi di leher ya. Tapi memang kenapa di leher? Karena yang nadinya itu paling besar. Kalau di tangan nanti kalau belum terbiasa kadang nggak nemu, susah, ya, agak susah. Dan kita cek nadi atau nadi karotis namanya, di pembuluh darah besar, dan itu harus dilakukan kurang dari 10 detik. Ketika kita cek nadi ternyata dia nggak ada, kita nggak berusaha meraba, segera lakukan pijat jantung, dokter murni, ya. Tapi gimana nih dok, kalau kita udah raba-raba nggak temu, udah saya kasih cut off. Memang tidak semuanya bisa ya, apalagi mohon maaf, misalnya orangnya agak besar, gendut, lehernya pendek, kadang susah agak nyari. Yaudah, patokannya 10 detik, kita nggak dapat, langsung lakukan pijat jantung. Nah, dokter Murni tahu nggak pijat jantungnya di mana lokasinya yang benar? Nah, boleh dijelasin nggak dok? Coba dokter Murni. Kalau pijat jantung yang benar itu sepertiga bawah sternum ya dok ya, atau kalau pada laki-laki itu lebih gampang segaris dengan puting payudara, seperti itu ya dok ya. Ya, jadi di antara, paling gampang lah, tengah-tengah tulang dada ya, tengah-tengah tulang dada, di antara dua puting itu kita lakukan pijat jantung, kompresi. Nah, bagaimana kompresi yang benar? Sebenarnya sudah banyak informasi yang bisa kita akses ya di internet, cara melakukan pijat yang benar. Yang jelas adalah harus fast dan tepat. Jadi cepat dan kedalamannya tepat, ya. Jadi harus benar-benar kita menjatuhkan pundak kita. Jadi bukan ketekuk seperti ini. Tujuannya apa? Itu kan sebagai kata ya, ibarat itu kan jantungnya berhenti ya. Kita pacu, kita compression, sehingga harapannya kalau dalamnya tepat, kecepatannya tepat, dia bisa untuk berdenyut lagi. Nah, cuma juga yang terpenting adalah
ada istilahnya namanya automatic external defibrillator, Dokter Murni. Ya, jadi sobat FK1S, seperti yang perlu sobat-sobat ketahui, ternyata orang henti jantung itu tidak semuanya harus dikejut listrik. Tapi banyak yang membutuhkan kejut listrik. Kalau nonton sinetron ya, semuanya dijepret listrik. Ternyata enggak. Ada yang perlu dengan pemberian terapi kejut listrik, ada yang enggak perlu. Nah, sebenarnya sebagai orang awam ada alat yang namanya AED. Ya, automatic external defibrillator yang dia bisa membantu kita nih. Ini pasien ini perlu dikejut atau enggak? Ya, dan kalau di luar negeri ya, alat itu sudah tersedia di banyak tempat umum. Tapi kalau di Indonesia, bandara sudah ada, ya, stasiun sudah ada. Kalau kemarin tuh saya terakhir ke stasiun Jogja sudah ada, Dokter Murni. Jadi dia ada kayak kotak apa sih, pemadam kebakaran ya, mirip itu. Tinggal kalau ini pecahin aja, ambil, atau ada kotak kuncinya dipecahin, tinggal buka. Ya. Tapi kok sayang sekali, saya di Solo belum lihat malah ya. Mungkin nanti kalau ada Bapak Wali Kota yang melihat podcast kita bisa membantu menyediakan AED di tempat-tempat umum nih, terutama di pusat-pusat olahraga. Karena kita punya ini stadion olahraga ya, Manahan, kemudian di tempat-tempat transportasi umum, bandara, stasiun, ataupun di terminal seperti itu ya. Nah, kalau ada alat itu, ya kan sudah ada, misalnya kita call for help nih, ada orang lain untuk ngambil alat itu, dia nanti ada kayak stiker tempelannya, langsung terletakkan di dada, sudah ada panduannya. Nanti alat itu akan menganalisis. Dari alat itu akan bunyi, lanjutkan pijat jantung atau mau dikejut listrik. Kalau dia bilang akan kejut listrik, kita menepi dulu, hindari pasien kan akan diberikan kejut listrik. Tapi kalau alatnya bilang lanjutkan CPR, ya kita lanjutkan pijat jantung itu. Nah, ternyata kalau kita bisa melakukan itu cepat, angka kembali atau ROSC ya, jadi pasiennya itu jantungnya berdenyut kembali itu tinggi. Tetapi ketika kita tidak punya resource itu, ya angka kematian akan makin tinggi. Karena dulu pernah dibagi 10 menit awal itu crucial. Ya, di menit-menit awal itu masih electrical problem. Sehingga kalau kita 2-4 menit awal bisa menangani, angka untuk dia kembali hidup lagi tinggi. Tapi kalau sudah 6 menit sudah masuk fase metabolik, justru angka kematiannya lebih tinggi. Ya, itu tentang henti jantung, Dokter Murni. Gitu. Dokter Murni ada pengalaman nggak? Pernah ketemu orang henti jantung bukan di IGD pas jaga loh ya? Pernah nggak? Pernah, Dok. Adik saya henti jantung di gym, Dok. Bukan henti jantung, pingsan, Dok. Pingsan, iya. Tapi sih alhamdulillah ditidurin, kakinya naik ke atas, terus bangun lagi. Itu ya, itu mungkin karena hipotensi mendadak. Benar, iya benar, Dok. Ya. Jadi banyak ya, Dok ya, jenisnya ya. Tadi saya mau balik lagi, Dok, ke tentang bantuan hidup dasar tadi ya, Dok. Masih seputar henti jantung nih, Dok. Penting banget yang dokter bilang tadi, masalah pijat jantung, kemudian penggunaan alat kejut listrik tadi ya, Dok ya. Tapi kayaknya, Dok, di masyarakat kita nih masih banyak yang takut nih, Dok, untuk melakukan CPR atau RJP tadi ya, Dok ya, pijat jantung. Takutnya, khawatirnya karena belum bisa atau takut salah. Niatnya mau nolong malah nanti membahayakan. Nah, gimana tuh, Dok? Sebenarnya nih orang awam yang tenaga non medis boleh nggak sih, Dok, kita melakukan CPR itu, Dok? Boleh banget, asal sudah pernah dapat latihan. Ya, jadi itu memang salah satu tugas kita ya, Dokter Murni sebagai salah satu di bidang kesehatan, memang terutama kita di bagian jantung ya, untuk lebih mensosialisasikan itu. Dan tentunya kita nggak bisa sendiri, kita butuh kerjasama dari stakeholder yang ada di masyarakat. Ya, sering kok ada pelatihan, terutama mungkin yang sekarang baru sering itu adalah pada bidang instansi seperti kepolisian atau TNI Polri, karena kan mereka kan sering nih ada aktivitas yang berat ya, kayak tes-tes seperti itu, mungkin sudah terdidik. Dan nggak ada salahnya kita sering publikasi atau penyuluhan ke orang-orang awam supaya lebih berani melakukan pertolongan pertama, lebih tepat mengenali dan lebih berani melakukan pertolongan pertama. Karena yang sangat disayangkan, hingga tahun 2025 pun saya masih sering melihat video tuh berseliweran di medsos, orang pingsan dipijat-pijat ya, dipijat-pijat, dia duduk lagi rapat ya, pingsan ditepuk-tepuk doang ya. Lah padahal tadi gampang, ketika misalnya ini kan adalah hal aneh, lagi ngobrol nih ya, tiba-tiba dia sudah mulai ada tanda nih, kalau karena serangan jantung ya, Dokter Murni, sudah mulai kayak nggak enak megang dadanya. Ya itu biasanya mereka sudah ada tanda-tanda nih serangan jantung. Terus tiba-tiba dia pingsan tadi,
cek dulu, pastikan dulu dia pingsannya di tempat aman atau enggak ya. Kalau dia pas lagi rapat duduk, yaudah lay down atau baringkan dia. Kemudian cek kesadaran lagi, Pak bangun. Kalau dia nggak respon, cek nadi. Tadi cek kesadaran dia nggak respon, panggil call for help dulu ya. Call for help bisa bilang ini ada pasien dengan curiga henti jantung atau panggil ambulan terdekat. Tadi cek nadi 10 detik, karena saya nggak dapat, langsung lakukan pijat jantung tadi Dokter Murni. Lebih baik kita overestimate daripada underestimate. Karena nanti kalau kita cuma tepuk-tepuk, saya selalu bilang tadi kita adalah bekerjaan dengan waktu. Iya. Seperti Setuju. itu ya. Jadi semoga nanti setelah ada podcast ini dan informasi lainnya di 2026 lagi tidak ada video orang pingsan cuma ditepuk-tepuk ya. Kayak gitu. Oke, sobat FKWNS. Jadi nanti bisa disebarkan nih ke tetangga-tetangganya. Setuju sekali, Jangan takut, jangan ragu ya. Kalau memang perlu ingin pelatihan, ya bisa kontak ke yang terdekat, bisa puskesmas atau seperti itu untuk ngadain pelatihan seperti itu. Oke. Setuju sekali dokter. Dok, itu kan tadi henti jantung ya dok. Kalau serangan jantung gimana dok? Keserangan jantung? Iya, kita sebagai masyarakat awam nih, nolongnya gimana nih pertamanya dok? Pasiennya nih nyeri dada tapi belum pingsan nih dok. Nah, kita harusnya gimana dok? Nyeri dada belum pingsan? Iya. Oke, kira-kira kalau dia nyeri dada yang tadi ya bisa sampai, wah, kadang kalau nyeri banget ya dok, sampai pasien tuh nggak bisa ngomong, kayak tercekat di leher. Pegangin dada, keringat dingin, ya paling aman adalah cari rumah sakit terdekat. Itu sih ya, jangan dikeroi dulu. Iya, itu dok. Nah, karena pasien saya nanya, apa keroannya bikin mati? Tidak secara langsung. Kalau yang kita hadapi itu beneran serangan jantung, jadi ada kayak cameo ya di istilah orang-orang jantung itu, bahwa kalau orang awam time is money. Nah, sedangkan di kalangan kami, di kalangan medis adalah time is muscle. Artinya makin telat kita memberikan pertolongan, akan makin banyak otot jantung yang mati. Sehingga kita bekerja dengan waktu. Ya, jadi kalau kita tadi Sobat FKWNS menemukan keluhan orang nyeri dada yang khas ke arah serangan jantung, segera sarankan untuk ke rumah sakit terdekat. Seenggaknya untuk dilakukan pemeriksaan rekam jantung, ya, atau pemeriksaan lab tambahan. Seperti itu. Nah, kalau misalnya pasiennya nggak mau, ya kita coba persuasif dulu pasiennya. Apalagi kalau memang yang kita hadapi jelas-jelas punya faktor risiko, kita tahu nih, misalnya teman kerja kita, dia ini punya gula nggak pernah kontrol, ya, tensinya tinggi terus, tiba-tiba dia kerja lagi ngetik-ngetik, wah, padahal ngetik-ngetik kan kerjaannya ringan nih, tiba-tiba dia sampai nyeri dada, keringat dingin, itu sangat mungkin terjadi serangan jantung, sehingga kita bisa kontak rumah sakit terdekat atau kita antar pasiennya ke rumah sakit terdekat seperti itu, ya. Karena apa? Karena time is muscle, sehingga kalau dia memang ada sumbatan, akan dilakukan tindakan emergency, yaitu membuka sumbatannya, ya. Membuka sumbatannya entah dilakukan pemasangan ring atau pemberian obat fibrolis, penghancur jalan darah, tergantung jenis serangan jantung yang dialami. Karena serangan jantung itu banyak jenisnya, makanya untuk lebih tepatnya ke rumah sakit terdekat untuk dipastikan. Seperti itu. Lebih baik sekali lagi kalau ngomongin urusan jantung, overestimate daripada underestimate. Ya, kayak gitu. Soalnya berhubungan dengan nyawa ya dok ya. Betul ya. Oke deh dokter. Tadi kan kita udah bahas nih dok, apa itu henti jantung, kemudian apa itu serangan jantung, penata laksana awalnya juga sudah dokter jelaskan. Ini hal yang penting juga dok. Prevensi dok, pencegahan. Betul, ya. Nah, apa aja sih dok gaya hidup sehat atau langkah-langkah yang bisa dilakukan oleh Sobat FKWNS kita untuk mencegah atau mengurangi resiko terjadinya hal tadi dokter? Oke, baik, terima kasih Dokter Muni, pertanyaannya bagus. Di mana-mana mencegah lebih baik daripada mengobati, ya. Kita sudah tahu bahwa ada faktor risiko terjadinya serangan jantung. Yang tadi ya saya bilang hipertensi, kolesterol yang tinggi, gula yang tidak terkontrol, merokok, kemudian ada faktor genetik, terus habis itu menopause, dan ya kalau jenis kelamin sama usia tuh ada sesuatu yang tidak bisa kita ubah. Jadi faktor risiko tuh ada yang namanya bisa preventable, bisa unpreventable. Ya kayak usia, ya jelas kita tambah tua ya, makin tua makin tinggi resikonya. Jenis kelamin juga bisa milih ya. Kita terlahir lebih laki-laki atau perempuan, ya itu sudah memang laki-laki faktor risikonya lebih tinggi. Menopause pada wanita juga sesuatu yang tidak bisa dihindari ya. Kemudian juga faktor genetik. Nah tapi kita bisa mengusahakan nih 4 lainnya.
yang semuanya berujung pada healthy lifestyle. Healthy lifestyle dan yang terpenting adalah rutin screening dokter. Nah, jadi healthy lifestyle misalnya saya tuh nggak pernah dok makan manis-manis, nggak pernah makan gorengan, tapi nggak pernah tensi, kan nggak tahu ya. Apalagi kalau dulu sih dibilangnya 40 tahun ke atas, tapi kok saya nggak setuju dokter Murni, karena sekarang gini, ada perubahan atau pergeseran lifestyle, gaya hidup di masyarakat kita. Dokter Murni coba berapa kali menemukan pasien mengalami serangan jantung yang harus dipasang ring yang ada umurnya di bawah 40 tahun. Wah, sudah banyak kan? Banyak dok. Banyak banget. Ya. Dan mohon maaf nih, kebanyakan bapak-bapak, mas-mas nih merokok. Dia healthy lifestyle, kecuali merokoknya. Ternyata tetap bisa kena loh, kayak gitu. Ya. Kemudian ada juga saya pernah dapat usia 20-an ya, 20-an, tapi itu jarang sih, biasanya dia memang ada kelainan dari pembuluh darah jantung. Tapi tetap most of adalah karena lifestyle. Jadi gaya hidup yang baik dan yang terpenting adalah rutin ngecek nih, cek tensi, kemudian cek gula, cek kolesterol. Nggak salah loh kalau tiap ulang tahun menghadiri diri sendiri aja dengan cek rutin seperti itu ya. Kan sudah banyak nih fasilitas kesehatan yang bisa melakukan pemeriksaan kesehatan. Bahkan presiden kita tuh kan program yang sekarang katanya tiap ulang tahun ada MCU gratis, dokter Murni. Oh iya dok? Loh, iya, makanya itu dimanfaatkan. Salah satunya di situ. Jadi ketika ulang tahun, cek aja ke puskesmas terdekat karena ada fasilitas. Ya MCU gratis nih katanya. Ya itu dimanfaatkan. Nah, kalau ternyata dari MCU itu memang sudah ada ketemu nih yang kelainan, ya harus ditindaklanjutin, bukan denial. Misalnya loh, wah kolesterolku tinggi nih, ya udah kurangi nih jajan sempol-sempolnya kayak gitu ya. Sekali lagi dari screening kita akan tahu perlu nggak sih kita tindak lanjutin. Kalau screening ini ya baik dok, ya teruskan. Misalnya annual tiap tahun seperti itu, nggak apa-apa. Itu malah lebih bagus. Dan ingat, kalau dulu katanya setelah 40 tahun, tapi ternyata sekarang 30-an tahun banyak, sehingga early screening, early detections itu lebih baik, ya. Apalagi nih kalau sobat FKUNS mungkin punya faktor genetik yang dimana orang tuanya mengalami serangan jantung di usia muda, ya. Bapaknya kena serangan jantung di usia kurang dari 45 tahun pada laki-laki, atau ibunya kurang 50 tahun. Itu mungkin ada genetik faktor juga, sesuatu yang tidak bisa kita ubah seperti itu. Tapi kita bisa atur faktor risiko lainnya. Gitu. Oke. Jelas sekali nih ya dok ya. Mungkin ini terakhir ya dok. Ada pesan nggak yang dokter mau sampaikan ke sobat FKUNS supaya lebih siap lagi nih menghadapi serangan jantung atau henti jantung mendadak dok? Terakhir dok. Aduh, apa ini ya pesan-pesannya? Pesan-pesannya adalah tetap menikmati hidup, tapi tetap menjaga hidup yang sehat, ya. Bukan berarti saya nggak boleh makan ini. Boleh, tetap bisa menikmati tengkleng itu sate, tapi secukupnya, ya. Dan harus ada kontrol rutin, ya, screening rutin. Dan sekali lagi, kalau ketemu pasien dengan kecurigaan henti jantung, lakukan pertolongan pertama yang sudah dijelaskan tadi. Kalau masih bingung, sudah banyak medsos internet yang menjelaskan pertolongan pertama untuk orang-orang henti jantung, ya. Ingat, karena time is muscle, ya. Kita lebih cepat menolong, mungkin itu kita akan menyelamatkan hidup orang lain, seperti itu. Baik. Luar biasa ya. Terima kasih Dokter Pram atas penjelasan yang komprehensif dan sangat bermanfaat. Semoga bincang-bincang kita hari ini bisa menambah wawasan kita semua ya dok ya, sehingga lebih aware tentang apa itu serangan jantung, apa itu henti jantung, dan semakin siap untuk menghadapi jika sewaktu-waktu kita ketemu dengan kondisi seperti itu ya dok. Oke, sobat FKUNS, terima kasih atas perhatiannya ya. Jangan lupa pantengin terus nih ya talk show kita di channel ini, dan jangan lupa share videonya agar semakin banyak orang yang tahu tentang kesehatan jantung ya. Sampai jumpa di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.